Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat yang berbahagia ini. Saya akan sedikit share kebenaran firman Tuhan untuk sama-sama kita belajar menekuni firman Tuhan. Dalam beberapa saat terakhir ini banyak sekali kontroversi di media sosial. Bahkan gereja dan gereja saling ujat, saling serang. Secara manusia saya sebagai hamba Tuhan di kalangan gereja karismatik, yaitu Gereja Bethel Indonesia, sangat tidak menerima klaim-klaim sepihak menyatakan gereja sesat dan lain-lain. Di sini saya sebagai manusia sebenarnya sangat tidak menerima itu. Tapi kata firman Tuhan, saya harus mengampuni, menunjukkan dengan kasih kepada sesama. Saya akan sedikit share. Saya juga adalah seorang Pentakosta karismatik. Sebelum bertobat, saya juga merasa risih dengan keadaan beribadah yang nangis-nangis, yang getar-getar sampai berbahasa roh dan lain-lain. Saya waktu belum bertobat juga merasakan hal demikian. Walaupun saya lahir sebagai seorang Pentakosta karismatik, tapi saya tidak pernah mengalami yang namanya seperti itu. Dan saya sangat merasa risih ketika dalam pertemuan-pertemuan ibadah ada yang menyembah nangis-nangis sampai berbahasa lain. Saya kadang merasa risih dengan hal itu. Tapi ketika saya bertobat di awal tahun 2017, saya mengalami dalam secara pribadi saya sendiri, saya tidak pergi ke gereja untuk mengalami hal itu. Dalam pertemuan saya dengan Tuhan di kamar pribadi saya sendiri, pada tahun 2017, saya sudah lupa tanggalnya. Dalam ruangan di kamar saya itu, saya sedang berdoa dan menyembah. Berdoa, dan saya merasakan kasih Tuhan menjamah hidup saya. Dan akhirnya setelah tidur malam itu, pada hari itu, dan bangun esok paginya, saya menjadi seorang manusia yang baru. Karena dalam penyembahan saya nangis terseduh-seduh, merasa seperti dijamah Tuhan dalam hidup saya pada hari itu, dijamah Tuhan pada malam itu, nangis sejadi-jadinya. Hingga pada pagi hari saya bangun menjadi seorang manusia baru. Saya sudah tidak menjamah rokok. Itu menjadi satu kesaksian dalam kehidupan saya. Dan saya merasakan apa itu, kenapa sampai dalam gereja Pentakosta dan karismatik mereka sampai nangis-nangis. Kadang itu merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak dapat kami balas dengan kata-kata. Dan di sini saya mau ngajak para hamba-hamba Tuhan untuk tidak saling kritik, saling serang. Karena ini adalah zaman-zaman terakhir. Karena Yesus berkata, setiap pohon dia akan menghasilkan buah. Dari buahnya lah. Kalau ada gereja yang memuji Tuhan dan sampai bla 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 dan berbahasa lain, sampai nangis-nangis, kita lihat buahnya. Ada orang bertobat enggak? Ada orang yang melakukan firman enggak? Buahnya itu. Kita lihat dalam kitab Yeskel. Sama-sama kita belajar. Dalam kitab Yeskel 11 ayatnya yang ke-19. Di sana dia berkata, "Aku akan memberikan hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat." Ini kata firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yeskel, dengan perikop janji tentang pembaruan Israel. Pembaruan Israel berbicara tentang kita sebagai orang. Kalau di Perjanjian Baru, kita
dibicarakan sebagai orang-orang Israel secara rohani yang dicangkokkan kepada Israel gitu loh. Dan ayatnya yang ke-20 dia berkata, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dan setia, maka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tanpa roh Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak dapat melakukan ketetapan-ketetapan dan firman Tuhan. Tanpa roh Tuhan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu melakukan hal-hal mengikuti firman Tuhan. Tanpa roh Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat ini sangat jelas. Bahkan di bagian lain di Perjanjian Baru, Yesus pun berkata demikian. Dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kehidupan kekal. Ini berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus. Ketika Tuhan berada dalam hidup kita, Roh Kudus itu pribadi Tuhan sendiri, Roh Allah itu sendiri yang tinggal dalam kehidupan kita, sehingga dalam diri kita itu kita akan bisa melakukan segala perintah Tuhan. Mengalir bukan sebuah rutinitas. Berbuat baik karena di dalam kehidupan kita ada sumber kebaikan itu. Berbuat kasih karena dalam kehidupan kita ada sumber kasih itu, yaitu Yesus Kristus, yaitu Roh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatu itu Tuhan memampukan kita untuk melewati itu, melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita perbuat secara manusia. Sehingga gereja-gereja Pentakosta karismatik, saya tidak menyalahkan gereja yang menyerang atau apa, tapi ini bukti buah-buah yang nyata. Dan salah satu buktinya adalah saya, yang seorang yang jahat diubahkan Tuhan dalam penyembahan, menangis sejadi-jadinya dan diubahkan Tuhan. Tanpa roh Tuhan dalam kehidupan kita, kata Yesus kepada mereka, siapa yang dapat menyelidiki, yang dapat mengetahui apa yang Allah mau selain roh Allah? Di bagian yang lain juga berkata, Yohanes 6 ayatnya yang ke-63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Roh itu yang memberi semangat kita untuk beribadah, melakukan sesuatu, melakukan firman Tuhan. Daging tidak sama sekali tidak berguna, kata Yesus sendiri. Sehingga apa yang terjadi di kalangan orang gereja Pentakosta karismatik, waktu saya belum bertobat juga saya sering merasa risih. Dan saya secara pribadi, saya waktu mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, itu di gereja yang kecil, bukan pengaruh musik atau apa. Kami gereja kecil dan saya yang bermain gitar pada saat itu. Dan saya bermain gitar, ada hamba Tuhan mengundang berapa orang yang mau didoakan maju di depan di altar, didoakan. Saya ini bermain gitar, saya duduk di bawah di kursi. Tapi ketika hamba Tuhan itu mendoakan mereka, selesai mendoakan, tiba-tiba saya merasakan dari kepala saya itu ada sesuatu yang masuk di dalam kepala saya itu seperti strop, turun hingga ke kaki saya, sampai naik kembali, turun naik, sampai tiba-tiba saya lemas di situ. Dan itu setelah saya pelajari ini yang dinamakan baptisan Roh Kudus. Dan itu tidak dibuat-buat. Kembalilah kepada buah-buah. Buah-buah apa yang dihasilkan daripada pelayanan itu. Itu yang paling penting. Daripada kita saling serang, saling hujat, kita akan ditertawakan oleh agama lain.
kita akan ditertawakan oleh agama lain. Ya, saya sangat kecewa melihat para hamba-hamba Tuhan yang senior saling serang, saling hujat. Sangat kecewa saya sebagai pemula dalam melayani Tuhan, sangat kecewa akan hal itu. Tapi saya percaya banyak juga dari hamba Tuhan yang sebenarnya sudah mengerti kebenaran, tapi dengan bersikap seperti itu mereka mulai saling menyerang. Janganlah kita tampil sebagai pengejek-pengejek, tapi kita tampil sebagai seorang penghibur, saling menguatkan satu sama lain. Gereja ini bisa melakukan ini, ada gereja yang nggak bisa lakukan hal itu, seperti mujizat kesembuhan dan lain-lain. Itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh kalangan gereja Pentakosta Karismatik. Tapi gereja Pentakosta Karismatik nggak bisa mengajar seperti orang gereja Reform atau Calvinis. Jadi kita saling melengkapi karena kita adalah satu tubuh Kristus. Ada yang melakukan ini, ada yang bagian tubuh itu terdiri dari tangan, kaki, ada mata, telinga, dan lain-lain sebagainya. Pesan saya buat para hamba-hamba Tuhan, saling mendukung. Yang paling penting di sini adalah penginjilan, memenangkan sebanyak mungkin jiwa untuk kerajaan sorga. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.